Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mungkin itu hanya kebetulan atau mungkin pemuda bertanduk emas itu benar-benar merasakan sesuatu, tetapi begitu suara Liu Suier menghilang, dia tiba-tiba mendongak, lalu mengangkat tangan untuk memanggil mangkuk hitam yang melayang di udara. Setelah itu, pemuda itu mulai melantunkan sesuatu sebelum menjentikkan 10 jarinya ke arah mangkuk secara berurutan, melemparkan serangkaian segel mantra dengan warna berbeda yang menghilang ke dalam harta karun dalam sekejap. Suara dering panjang meletus dari mangkuk, dan cahaya hitam mulai memancar darinya saat ukurannya membengkak secara drastis. Dalam sekejap mata, itu telah meluas hingga lebih dari 100 kaki, dan melayang di udara seperti sebuah rumah. Tutup pada harta itu kemudian diangkat, dan ki hitam pekat yang tak terbatas mengalir keluar dari dalam, menyebar ke segala arah dalam hiruk-pikuk. Seolah-olah malam tiba-tiba turun, menutupi seluruh langit, membuat Han Li dan Liu Suier tidak mungkin melihat apapun menggunakan kristal proyeksi selain hamparan kegelapan yang luas. Ekspresi mereka sedikit berubah bersamaan, namun sebelum salah satu dari mereka memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun, cahaya hitam menyala dari kristal, dan semuanya kembali normal. Gambar pada kristal tampak identik dibandingkan dengan aslinya, namun semua makhluk Jiaoqi tiba-tiba menghilang. Liu Suier mengarahkan jarinya ke kristal itu, dan cahaya spiritual berkelebat saat gambar di permukaan harta itu berubah menjadi gambar tanah di bawah. Namun, bahkan dari perspektif itu, mereka masih disambut oleh pemandangan pasir kuning tanpa satupun Jiaoqi yang terlihat. Sepertinya mereka melepaskan teknik ilusi untuk menyembunyikan diri. Kita tidak akan bisa melihat apa-apa kecuali aku memaksa projection crystal untuk memproyeksikan pemandangan di dalam batasan, tapi melakukan itu pasti akan membuka kedok kita, jadi itu tidak terlalu berharga. Liu Suier menghela nafas pasrah. Dia kemudian menyapukan selongsong ke kristal, dan gambar di atasnya menghilang seperti ilusi di tengah kilatan cahaya spiritual. Pada akhirnya, itu kembali ke tampilan kristal putih normal sebelum disimpan di lengan bajunya. Baiklah, makhluk Jiaoqi ini jelas sangat berhati-hati, dan tidak perlu menarik perhatian mereka. Dari kelihatannya, target mereka tampaknya berada di area terdekat ini. Aku ingin tahu apakah yang mereka lakukan akan memengaruhi kita, gumam Han Li. Hati Liu Suier sedikit terguncang setelah mendengar ini, dan dia berkata, itu memang kekhawatiran. Apakah Anda punya ide bagus, Saudara Han? Makhluk Jiaoqi ini jauh lebih banyak daripada kita, dan mereka semua tampaknya cukup kuat, jadi saya tidak punya ide bagus untuk ditawarkan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menyiapkan beberapa formasi lagi untuk menutupi fluktuasi saat kita istirahat. Meskipun makhluk Jiaoqi telah menyiapkan teknik ilusi untuk menyembunyikan apa yang dilakukan, itu tidak menghentikan kami untuk mengerahkan beberapa boneka atau makhluk roh ke area terdekat untuk awasi. Dengan begitu, jika sesuatu terjadi, kita akan diperingatkan dan dapat mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan diri, jawab Han Li setelah jeda singkat. Liu Suier juga terdiam sesaat sebelum mengangguk pasrah. Sepertinya hanya itu yang bisa kita lakukan. Mengapa kita tidak segera mulai mengatur semuanya? Ini bukan tempat yang harus kita tinggali lebih lama lagi, jadi mari kita pergi ke reruntuhan terlarang sekarang, Han Li segera menyarankan. Tentu saja, saya hanya prihatin dengan rekan Taois Si. Mudah-mudahan, tidak ada yang terjadi padanya dalam perjalanan ke sini, jawab Liu Suier dengan khawatir. Kami berdua bisa sampai di sini tanpa cedera, jadi aku yakin Brother Si akan lebih dari mampu melakukan hal yang sama. Selain itu, 2 bulan baru saja berlalu sejak kami berpisah, mungkin rekan Daois Si hanya mengambil rute yang sedikit lebih panjang, normal baginya untuk terlambat beberapa hari, kata Han Li dengan percaya diri. Kuharap begitu.
Liu Suier hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengayunkan lengan baju, dan bayangan putih muncul dari dalam sebelum menampakkan dirinya sebagai wanita berjubah putih tanpa ekspresi di tengah kilatan cahaya putih. Itu adalah bonekanya, doll. Pergi dan awasi makhluk Jiaoqi itu. Jangan melibatkan mereka dalam pertempuran, amati saja mereka dari jauh, perintah Han Li. Doll membungkuk sedikit setelah mendengar ini sebelum naik ke udara. Namun, tepat ketika dia akan pergi, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Han Li, dan dia berkata, "Tunggu, bawa kedua barang ini bersamamu. Prioritas utamamu adalah tidak ditemukan." Han Li membalik tangan saat dia berbicara, dan kerudung hitam tiba-tiba muncul di genggamannya bersama dengan jimat gaib zenit tinggi. Doll membuat gerakan mencengkeram untuk menarik kedua benda itu ke dalam genggamannya dengan patuh, lalu terbang menjauh sebagai seberkas cahaya putih. "Kamu sepertinya sangat menghargai boneka itu, Kakak Han. Tapi sekali lagi, itu tidak mengherankan, bahkan aku sangat iri bahwa kamu memiliki boneka hidup berkaliber tinggi," Liu Sui dengan senyum geli. "Hehe, pasti kamu bercanda, Peri Liu. Dengan kekayaanmu, aku yakin itu bukan tugas yang sulit untuk membeli boneka hidup. Kalau dipikir-pikir, jenis boneka ini agak menarik, bahkan bonekaku ini adalah hadiah dari orang lain," jawab Han Li dengan senyum tipis. Melihat Han Li jelas tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang bonekanya, Liu Suier mengubah topik pembicaraan, dan berkata, "Itu benar. Hanya jumlah batu roh kelas atas yang diperlukan untuk menggunakan boneka semacam itu cukup banyak, sakit kepala. Melihat Anda telah mengerahkan boneka hidup, saya juga akan mengirimkan makhluk roh untuk mengawasi makhluk Jiaoqi itu juga." Karena itu, dia menepuk benda tertentu yang tergantung di pinggangnya, dan semburan cahaya 5 warna tiba-tiba muncul sebelum menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Bahkan melalui penggunaan kemampuan mata rohnya, Han Li hanya bisa melihat sekilas dari apa yang tampak seperti cerpelai bersayap kecil dengan cahaya 5 warna yang memancar dari tubuhnya. Han Li cukup terkejut dengan kecepatan luar biasa binatang kecil ini, dan melirik ke arah Liu Suier. Namun, dia hanya mengabaikan reaksi Han Li dan bangkit sambil berkata, "Ayo pergi dan tunggu rekan Daoishi di dekat reruntuhan terlarang." Han Li tidak keberatan dengan ini, dan dengan demikian, keduanya naik ke udara sebelum terbang menjauh dari makhluk Jiaoqi sebagai seberkas cahaya. Sepanjang jalan, pemandangan pasir kuning yang membentang sejauh mata memandang ke segala arah. Han Li telah tiba di tempat ini beberapa hari sebelumnya, dan dia mengambil kesempatan untuk memeriksa sendiri reruntuhan di sini. Selama proses tersebut, dia menemukan bahwa reruntuhan ini membentang lebih dari 1 juta kilometer, dan ada banyak tempat di reruntuhan itu yang masih ada larangan, jadi itu tampaknya menjadi tempat yang cukup berbahaya. Syukurlah, Han Li telah diperingatkan oleh Kai Liuying dan yang lainnya tentang tempat ini sebelum memasuki wilayah Fast Glacial, jadi dia tahu untuk menjauh dari daerah itu. Kalau tidak, dia pasti akan memicu jebakan di reruntuhan itu seperti boneka burung petir sebelumnya. Adapun reruntuhan terbatas yang dirujuk oleh Kai Liuying dan Duan Tianren, tampaknya terletak di salah satu tempat berbahaya di daerah ini. Setelah terbang beberapa puluh ribu kilometer, keduanya akhirnya berhenti, dan Han Li menyipitkan matanya saat dia mengalihkan pandangannya ke bawah. Di sana, ia menemukan sebuah bola cahaya putih yang berdiameter sekitar 1000 kaki berputar perlahan ditiup angin dan pasir di bawahnya. Meskipun angin kencang bertiup di sekitarnya, bola cahaya itu tetap tidak bergerak sama sekali, dan setelah hembusan angin berpasir bersentuhan dengan cahaya ini, mereka akan menghilang dalam sekejap. Yang lebih meresahkan adalah bahwa ada tumpukan tulang-tulang binatang yang berserakan di sekitar bola cahaya, yang sebagian besar telah terkubur oleh pasir kuning di sekitarnya. Namun, di antara tulang-tulang yang menonjol dari pasir, beberapa telah menghitam karena usia,
jadi jelas sudah berada di sana untuk waktu yang sangat lama, sementara yang lain murni dan baru, jelas milik binatang buas yang hanya mati di sini baru-baru ini. Pada saat ini, Liu Suyer sedang memegang piring formasi seukuran telapak tangan dan menatapnya dengan penuh fokus. Setelah beberapa saat, Liu Suyer menghembuskan napas, dan menegaskan, ini adalah tempatnya, ini adalah reruntuhan terlarang yang dirujuk oleh Master dan Senior Duan. Han Li melirik tulang-tulang berserakan di bawah dengan tenang saat dia menjawab, sepertinya tempat ini memang cukup berbahaya, tapi mengingat kedua senior menghabiskan begitu banyak usaha untuk mengumpulkan kita bertiga, pasti ada kesempatan bagus bahwa kita akan dapat memecahkan batasan ini. Liu Suyer jelas tahu lebih banyak tentang pembatasan ini daripada Han Li, dan dia berkata, saya tentu berharap begitu. Menurut tuanku, pembatasan ini dibentuk oleh cahaya azure zenit tinggi, yang berada di samping cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi di zaman kuno, kali, dan itu hanya bisa dipatahkan menggunakan Divine Essence Fuse Light. Karena itu, kita bertiga seharusnya bisa mematahkan batasan ini dengan kekuatan gabungan kita. Sedikit kegembiraan melintas di mata Han Li setelah mendengar ini, dan dia berseru, Hai Zenith Azure Light. Liu Suyer secara alami memperhatikan reaksi Han Li, dan dia bertanya, apakah Anda tertarik dengan cahaya ini, Saudara Han? Ekspresi Han Li langsung kembali normal saat dia menjawab, saya memiliki cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi, jadi saya cukup tertarik dengan cahaya yang berada di sampingnya. Dari apa yang saya dengar, cahaya biru zenit tinggi ini sangat mematikan. Dan dapat menyulap ki pedang tak terlihat yang menghancurkan yang dapat membunuh musuh yang tidak menaruh curiga dalam sekejap. Aku bertanya-tanya apakah cahaya ini benar-benar luar biasa seperti rumor yang diberitakan. Sepertinya kamu telah melakukan cukup banyak penelitian tentang cahaya biru zenit tinggi ini, Kakak Han. Menurut tuanku, cahaya ini memang cukup menakutkan, tapi tidak mematikan seperti yang dikatakan legenda. Namun, pembatasan dibuat menggunakan ini cahaya sangat sulit untuk ditembus. Jika tidak, tuanku pasti akan mencoba memaksa masuk ke dalam batasan dan mendapatkan harta di sana, meskipun itu akan menimbulkan risiko besar. Selain itu, Hai Zenith Azure cahaya tidak dapat diperoleh, dan hanya dapat dibentuk secara alami oleh kekuatan langit dan bumi. Dengan demikian, makhluk yang telah mengolah cahaya ini jauh lebih jarang daripada mereka yang memiliki cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Dikatakan bahwa tidak ada seseorang telah berhasil menumbuhkan cahaya ini sejak zaman kuno, kata Liu Sui. Kalau begitu, pasti ada harta yang sangat kuat yang bisa memancarkan cahaya biru zenit tinggi di bawah batasan itu. Han Li segera menyimpulkan. Tuanku tidak menjelaskannya sebelum perjalanan ini, tapi kemungkinan besar itu masalahnya, jawab Liu Suyer dengan anggukan. Bagus sekali. Aku tidak berpikir bahwa aku akan dapat menyaksikan Hai Zenith Azure Light yang sangat terkenal selama perjalanan ini. Bahkan jika aku tidak mendapatkan harta lainnya, perjalanan ini akan sangat berharga, Han Li berkata dengan senyum tipis. Sementara itu, Liu Suyer menatap bola cahaya putih, dan ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Tiba-tiba, dia membalik tangan untuk menghasilkan pisau merah sebelum melemparkannya ke udara. Bilahnya berubah menjadi seberkas cahaya merah saat melaju ke bawah, mencapai cahaya putih dalam sekejap. Namun, saat pedang merah itu hendak menembus cahaya putih, pedang itu tiba-tiba bergetar sebelum terpisah menjadi 8 bagian di tengah ratapan kesedihan. Ruas-ruas bilah kemudian terus jatuh ke bawah, hanya untuk diiris menjadi lebih banyak potongan sebelum akhirnya menghilang sebagai bintik cahaya merah. Senyum di wajah Han Li memudar saat melihat ini, dan tatapan yang sedikit serius muncul di matanya. Dia tidak dapat mendeteksi bentuk cahaya biru zenit tinggi menggunakan indera spiritualnya, tetapi untungnya, dia telah mengaktifkan mata roh bright side-nya terlebih dahulu,
dan dalam sekejap pedang merah itu direduksi menjadi bintik-bintik cahaya. Dia berhasil melakukannya. Lihat sekilas beberapa puluh proyeksi tipis yang mencolok dari segala arah. Proyeksi tipis itu jelas merupakan bentuk sebenarnya dari High Zenith Azure Light. Liu Suier tampaknya juga telah melihat proyeksi itu, dan dia menghela nafas pelan ketika dia merenung. Cahaya Azure Zenith tinggi ini benar-benar luar biasa. Pada saat ini, Han Li mengangkat alis sebelum mengayunkan lengan baju ke udara, dan seberkas cahaya biru melesat dari dalam sebelum meluncur ke bawah. Ini adalah pedang terbang biru yang panjangnya sekitar 1 kaki. Pedang itu turun dengan kecepatan yang mencengangkan, dan setelah 1 kilatan, jaraknya hanya sekitar 100 kaki dari cahaya putih. Sementara itu, cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia memandang dengan tatapan intens tanpa berkedip. Tiba-tiba, beberapa puluh proyeksi tipis muncul dari udara tipis sebelum menyerang pedang terbang dalam sekejap. Suara melengking yang tajam terdengar saat cahaya biru menyala tidak menentu di sekitar pedang terbang, dan berhasil terus turun meskipun ada serangan dari proyeksi di sekitarnya. Namun, sesaat sebelum bersentuhan dengan cahaya putih, proyeksi tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar pedang terbang sebelum meluncur ke arahnya secara bersamaan. Pedang awan bambu akhirnya tidak mampu menahan rentetan serangan lebih lama lagi, dan itu hancur menjadi titik cahaya biru di tengah teriakan rendah. Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia segera membuat gerakan mencengkeram, di mana bintik cahaya biru berkumpul di depannya untuk membentuk pedang terbang lengkap lagi. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Liu Suier melihat ini, sementara Han Li menggelengkan kepalanya dan menyimpan pedang terbangnya. Dia memiliki harta lain dengan sifat pertahanan yang jauh lebih unggul dibandingkan dengan pedang awan bambu, tetapi jika itu harus dihancurkan, tidak akan ada cara untuk memulihkannya. Jadi dia tentu saja tidak akan mengambil risiko itu. Namun, meskipun Han Li melakukan yang terbaik untuk mempertahankan ekspresi tenang, dia dipenuhi dengan kegembiraan di dalam. Cahaya Azure Zenith tinggi kemungkinan besar berasal dari Gunung Azure Zenith tinggi, yang merupakan salah satu bahan utama yang diperlukan untuk menyempurnakan Gunung 5 Ekstrim terpadu. Meskipun ada harta lain selain dari pegunungan Azure Zenith tinggi yang memiliki cahaya Azure Zenith tinggi, Han Li yakin bahwa harta karun di bawah batasan ini kemungkinan besar adalah Gunung Azure Zenith tinggi. Ada peluang bagus bahwa batasan ini ditinggalkan oleh makhluk abadi sejati, dan telah mampu mempertahankan dirinya sejak zaman kuno. Dengan demikian, tampaknya masuk akal bahwa hanya Gunung Azure Zenith tinggi yang dapat menyediakan sumber cahaya Azure Zenith tinggi yang tak terbatas. Jika dia mendapatkan gunung ini, dia akan dapat memperbaikinya menjadi gunung ekstrim keduanya. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, Han Li menoleh ke Liu Suier, dan berkata, seperti yang diharapkan, pembatasan cahaya Zenith Azure Light ini bukanlah sesuatu yang bisa kita berdua hancurkan. Kita harus menunggu rekan Taoishi untuk sampai ke sini sebelum kita melakukan upaya bersama untuk mendobrak batasan ini bersama-sama. Pikiranku persis, Saudara Han. Ayo cari tempat terdekat untuk menetap dan bermeditasi agar kita bisa pulih ke kondisi puncak kita. Liu Suier setuju. Jadi, setelah diskusi singkat, keduanya naik ke udara sebelum terbang ke arah tertentu. Beberapa saat kemudian, duo mereka turun sekitar 500 km jauhnya dari bola cahaya putih. Angin masih cukup kencang di sini, tetapi Liu Suier telah memanggil manik kuning yang menghasilkan penghalang cahaya kuning di sekitar mereka, yang menahan angin dan pasir. Dengan demikian, Han Li dan Liu Suier berada di aula bobrok, yang sebagian besar telah runtuh, hanya menyisakan sebagian kecil bangunan yang masih utuh. Setengah bulan kemudian, semburan cahaya melintas di kejauhan, dan seberkas cahaya kuning terbang ke arah mereka. Setelah hanya beberapa kedipan,
seberkas cahaya muncul di udara di atas Han Li dan Liu Suier sebelum menampakkan sosok humanoid yang tinggi dan lebar. Itu adalah Si Kun. Namun, wajahnya agak pucat, dan matanya juga agak kusam, sepertinya menandakan bahwa dia jauh dari kondisi puncaknya. Setelah muncul di udara di area ini, Si Kun tidak segera turun. Sebaliknya, dia memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati, dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada potensi bahaya di dekatnya, dia membalikkan tangannya untuk menghasilkan pelat formasi. Dia dengan hati-hati memeriksa pelat formasi sebentar sebelum turun sebagai seberkas cahaya kuning. Butiran pasir bercampur dengan hembusan angin kencang yang menggores lapisan cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya, menciptakan suara yang mirip dengan kisi logam pada logam, tetapi lapisan cahaya tetap tidak terluka sama sekali. Ketika Si Kun turun di depan aula yang hancur, Han Li dan Liu Suier juga menunggu di pintu masuk. Liu Suier cukup terkejut melihat keadaan Si Kun yang menyedihkan, dan dia segera bertanya, "Kakak Si, kamu sama sekali tidak terlihat sehat. Apakah kamu menemui masalah dalam perjalanan ke sini?" Ekspresi Si Kun sedikit mereda saat melihat Han Li dan Liu Suier, tetapi senyum masam kemudian muncul di wajahnya saat dia menjawab, "Tentu saja, aku hampir kehilangan nyawaku di sepanjang jalan." Tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba muncul di hadapan Han Li dan Liu Suier, di mana Han Li bertanya, "Mungkinkah kamu tidak dapat mengusir serangga yang mengejarmu?" Dia ingat dengan sangat jelas bahwa Si Kun telah dikejar oleh sekelompok serangga kawanan perak, dan dari pengalaman pribadi, dia tahu bahwa sangat sulit untuk menjauh dari serangga ini kecuali mereka dibunuh. Serangga-serangga itu memang cukup merepotkan untuk dihadapi, tapi aku tahu teknik rahasia yang memungkinkanku untuk melarikan diri dari mereka dengan relatif mudah. Namun, setelah itu, aku bertemu dengan sekelompok makhluk Snow Roar, dan aku hanya berhasil melarikan diri dari mereka. Setelah diburu selama lebih dari sebulan, Si Kun meludah dengan gigi terkatup. Makhluk raungan salju. Ras raungan salju adalah ras orang-orang aneh. Mereka hanya diizinkan untuk mengembangkan kemampuan atribut es, dan mereka berpikir bahwa kemampuan atribut es adalah asal dari semua kemampuan dan seni kultivasi. Selain itu, memiliki dendam terhadap setiap makhluk yang memupuk kemampuan dari atribut lain apapun. Sangat disayangkan Anda bertemu dengan mereka, saudara Si, seru Liu Suier dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Baiklah, mereka hanya ras berukuran sedang, tetapi jika menyangkut kekuatan individu, mereka tidak kalah dengan makhluk dari ras besar seperti ras Raja Laut dan ras Jiaoqi. Di masa lalu, makhluk-makhluk ini sebagian besar tinggal di wilayah paling utara benua Guntur, dan sangat jarang untuk mendapatkan lencana glasial luas dan memasuki alam glasial luas. "Saya tidak beruntung bertemu dengan orang-orang aneh itu," kata Si Kun dengan sikap penuh kebencian. Han Li juga pernah membaca tentang ras Snow Roar di masa lalu, jadi dia juga menyadari kecenderungan ekstremis mereka. Karena itu, dia hanya bisa bertukar pandang dengan Liu Suier. Dalam kondisinya saat ini, dia jelas tidak bisa membantu Han Li dan Liu Suier memecahkan formasi Holy Zenith Azurel Light, jadi tidak punya pilihan selain memberinya waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Jadi, 6 hari berlalu dalam sekejap. Selama waktu ini, boneka Han Li dan binatang roh Liu Suier tidak melihat ada yang salah dalam pengawasan mereka terhadap makhluk Jiaoqi. Seolah-olah mereka puas hanya berkemah di bawah teknik ilusi mereka. Han Li dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh makhluk Jiaoqi itu, tapi ini tentu saja merupakan pemandangan yang menyenangkan bagi mereka. Yang bisa mereka harapkan hanyalah hal-hal akan berlanjut seperti ini, dan bahwa mereka dapat menembus batasan tanpa masalah sebelum menyelinap pergi dari tempat ini. Jadi, pada hari ini, mereka bertiga naik ke udara sebelum terbang menuju batasan secara sembunyi-sembunyi. Beberapa saat kemudian, trio Han Li muncul lagi di atas bola cahaya putih. Begitu tiba,
mereka bertiga berpencar, mengatur diri dalam formasi segitiga besar di udara di atas pembatas. Terutama mengingat Divine Essence Fuse Light kami efektif dalam meniadakan High Zenith Azure Light. Namun, kita masih harus sangat berhati-hati di sini, dan tidak boleh menganggap remeh, kata Liu Suier sambil menilai Han Li dan Si Kun dengan ekspresi serius di wajahnya. Han Li tersenyum setelah mendengar ini, dan dia berkata, "Baik rekan Daoishi dan saya menghabiskan banyak usaha untuk sampai ke sini, jadi kami pasti akan memberikan semua yang kami miliki. Saya yakin Anda berdua menyadari perjanjian yang saya buat dengan dua senior, kan? Yakinlah, Saudara Han, selain dari beberapa harta yang tuanku dan senior Kai butuhkan, kemampuan kami akan menentukan harta lain apa yang bisa kami peroleh dari reruntuhan ini, dan kami pasti tidak akan mencoba untuk mengambil harta yang kamu peroleh darimu." Si Kun terkekeh. Han Li mengangguk setelah mendengar ini.